Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Bulan Kirana, NIM 17231012 dari program studi Multoria Angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dua konsep penting dalam perbankan syariah, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan musyarakah. Kedua konsep ini menjadi dasar bagaimana bank syariah bekerja tanpa riba dan bagaimana nasabah serta bank bisa berbagi keuntungan secara adil dan transparan. Di sini kita akan membahas tentang pengertiannya, mekanismenya, dan contoh nyata di dunia perbankan, serta keunggulannya dibandingkan dengan sistem konvensional. Oke, di sini kita mulai dari yang dasar dulu, yaitu prinsip keuangan syariah itu sendiri. Dalam sistem ekonomi Islam, uang bukanlah komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan alat ukur dan alat untuk menghasilkan manfaat. Artinya, kita tidak boleh mencari keuntungan hanya dari uang itu sendiri tanpa ada aktivitas produktif yang nyata. Oleh karena itu, Islam melarang riba, yaitu bunga atau tambahan yang diperoleh tanpa risiko usaha. Dan juga Islam melarang goror, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Dan juga maisir, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif atau judi. Nah, sebagai gantinya, muncul nih sistem kerjasama berdasarkan akad yang menekankan kepada keadilan, kejujuran, dan pembagian risiko secara seimbang. Dua akad yang paling populer di dunia perbankan syariah adalah mudharabah dan musyarakah. Nah, kita mulai dengan tabungan mudharabah ya. Nah, mudharabah berasal dari kata duroba, yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang. Jadi, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk menjalankan usaha. Dalam konteks perbankan, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelolanya. Bank mengelola dana dari nasabah untuk aktivitas usaha yang halal nih, seperti misalnya pembiayaan UMKM, perdagangan, atau juga investasi syariah. Nah, keuntungan dari usaha itu akan dibagi nih berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, bukan berdasarkan bunga tetap. Misalnya, jika nisbahnya 60-40, maka 60% keuntungan untuk nasabah dan 40% untuk bank. Tetapi kalau terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian bank, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sebagai pemilik modal. Tetapi kalau kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian bank, maka bank wajib menanggungnya sendiri. Nah, di contoh nyata, terdapat pada Bank Syariah Indonesia atau BSI yang memiliki produk tabungan mudharabah IB Nasabah, yang dimana setiap bulannya nasabah bisa melihat laporan bagi hasil yang transparan di aplikasi, bukan bunga tetap. Jadi, besar kecilnya keuntungan tergantung dari hasil usaha nyata, bukan angka yang ditentukan sepihak. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tabungan musyarakah. Nah, musyarakah berasal dari kata syarikah, yang berarti kerjasama atau kemitraan. Nah, dalam akad ini, dua pihak atau lebih bekerja sama dengan menyertakan modal secara bersama-sama dan juga sama-sama menanggung keuntungan maupun risikonya. Nah, berbeda dengan mudharabah, di sini semua pihak berkontribusi modal dan juga memiliki hak yang sama dalam mengatur usaha. Hubungannya bukan antara pemilik dana dan pengelola, tetapi antara mitra. Nah, contohnya nih, saya dan bank sama-sama ingin membuka usaha rumah kontrakan. Saya menyetor 100 juta dan bank juga menyetor 100 juta. Kalau usaha tersebut untung 20 juta, maka saya dan juga bank masing-masing mendapat 10 juta. Tetapi kalau rugi 4 juta, maka saya dan bank masing-masing menanggung 2 juta sesuai dengan porsi modal. Nah, pada sistem ini mendorong semangat kebersamaan dan tanggung jawab. Karena apa? Karena kedua belah pihak ikut berperan aktif dalam usaha. Oke, biar tambah jelas, di sini saya akan memberikan tabel tentang perbedaan atau perbandingan antara mudharabah dan juga musyarakah. Yang dimana di sini ada aspek modal, pengelola, hubungan, keuntungan, dan juga kerugian. Yang dimana untuk mudharabah modalnya dari satu pihak atau nasabah, sedangkan musyarakah dari dua pihak atau lebih. Dan pengelolanya pada bank untuk mudharabah itu sebagai mudharib dan untuk musyarakah itu bersama-sama. Pada aspek hubungan, pada mudharabah itu terdapat hubungan antara pemilik dana dan juga pengelola, sedangkan pada musyarakah itu antara mitra. Dan pada aspek keuntungan, mudharabah itu berdasarkan nisbah, sedangkan musyarakah berdasarkan porsi modal.
Dan pada aspek kerugian, untuk mudharabah ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan untuk musyarakah ditanggung bersama. Jadi, secara sederhananya, dalam mudharabah ada pembagian peran antara pemilik modal dan juga pengelola, sedangkan dalam musyarakah semua pihak punya kedudukan setara. Keduanya sama-sama menolak konsep bunga dan menggantikannya dengan bagi hasil yang proporsional. Dengan begitu, risiko dan keuntungan dibagi secara adil, tidak hanya menguntungkan satu pihak. Untuk aplikasi nyata di dunia perbankan, untuk di Indonesia, banyak bank syariah yang sudah menerapkan kedua akad ini. Misalnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menawarkan tabungan mudharabah IB Hasanah dan deposito mudharabah. Selain itu, ada bank muamalat yang memiliki produk serupa dengan nisbah yang bisa berubah sesuai kondisi usaha. Sementara akad musyarakah digunakan dalam pembiayaan modal kerja bersama, seperti proyek properti atau usaha kecil menengah. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu untuk tabungan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan sistem bagi hasil. Sedangkan tabungan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan berbagi risiko. Nah, tentu aja keduanya menolak riba dan berlandasan keadilan, transparansi, serta tanggung jawab bersama. Nah, dengan memahami prinsip ini, kita bisa lebih bijak nih dalam memilih produk keuangan yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga berkah dan halal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keuangan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.